Astagfirullahaladzim. Itu kan Anita dan Aldi. Maaf dok, gimana keadaan bayinya? Tergantung keselamatan ibunya, Pak. Jika pasien mendapatkan donor ginjal, maka bayinya juga akan selamat. Kita harus menemukan donor ginjal yang sesuai agar kita bisa melakukan pencakupan ginjal. Dan itu harus dilakukan segera. Najwa, kamu di sini? Iya, kebetulan ibu aku lagi berobat di sini. Jika tidak, nyawa ibu dan bayinya akan sulit untuk diselamatkan. Dokter, Anita tidak boleh meninggal, dokter. Anita harus hidup, dokter. Cucu Mami harus selamat, dokter. Tolong, dokter. Dion, kamu harus cari pendonor ginjal sekarang, Dion. Ayo sekarang. Mami nggak ngebayangin kalau sampai Aldi tahu kalau cucu Mami meninggal aja akan bunuh diri. Dion, tolong, Dion. Sekarang cari dong, Dion. Cari donor ginjal. Mami jangan histeris kayak gini dulu. Kita percayakan aja semuanya ke dokter, ya. Sekarang kan mereka sedang berusaha untuk mencari pendonor ginjal yang cocok untuk Anita. Bisa, Dion. Nggak bisa. Kamu kan tahu. Bayi itu adalah satu-satunya penerus nama besar Haryo Kusumo. Dan bayi itu adalah penebus kesalahan Aldi pada Papi. Tahu Aldi sudah mengharapkan anak itu. Itu cucu Mami gak boleh meninggal. Kalau sampai Aldi tahu cucu Mami meninggal, dia bisa hancur hidupnya. Tolong dia. Udah iya. Tolong selamatkan cucu. Cucu aku dong, selamatkan. Maaf, Bu. Kami juga sudah berusaha. Dan itu butuh waktu. Kita harus menunggu pendonor. Maaf, kita harus mempersiapkan kondisi paling buruk. Jika sampai tidak ada pendonor, karena bisa fatal akibatnya. Najwa? Kalau begitu saya permisi dulu. Makasih ya. Ya. Dion, Mami gak mau kehilangan Aldi, Dion. Najwa, kamu mau kemana? Aku mau nemuin dokter. Karena aku akan memberikan ginjalku untuk Anita. Masya Allah. Tapi kamu yakin? Iya, Rehan, aku yakin. Karena dengan menyelamatkan Anita, itu tandanya aku menyelamatkan dua nyawa sekaligus. Yaitu Anita dan juga bayinya. Tapi kenapa kamu, Najwa? Bagaimana, Najwa? Kami sudah menunggu cukup lama dan berharap kamu keluar dengan membawa kabar gembira. Jangan kecewakan suami kamu lagi. Ingat, Najwa. Kita semua sangat berharap kalau kamu bisa melahirkan seorang anak yang menjadi kebanggaan keluarga Raden Haryo Kusumo. Karena aku memiliki dua ginjal. Mungkin ini satu-satunya cara untuk menebus kekurangan aku selagi aku menjadi istrinya Rehan. Dan aku gak bisa memberikan dia keturunan. Tapi paling gak dengan memberikan ginjalku, aku bisa menyelamatkan bayinya Ali. Rehan, aku sekarang harus menemui dokter. Tolong doakan semoga ginjalku cocok. Anita, harusnya malam itu kamu bisa mengendalikan diri kamu. Karena kamu gak cuma bayarin nyawa kamu, tapi juga bayi yang kamu kandung. Anak kita. Dokter, bagaimana perkembangan istri saya? Apakah semua baik-baik aja? Soal biaya nggak usah khawatir, saya akan bayar berapapun. Yang penting tindakan dokter bisa menyelamatkan mereka. Terutama janin yang ada di kandungan istri saya. Maaf, Pak Aldi. Kami belum menemukan donor yang tepat, Pak. Terus? Bagaimana dengan nasib dengan janin yang ada di kandungan istri saya dong? Tanpa transplantasi ginjal, istri Anda akan susah untuk bertahan. Jadi nyawa bayi Anda juga akan terancam, Pak. Ya Allah. Berarti saya akan kehilangan kedua-duanya. Iya, Pak.
Aldi, kamu gak boleh bicara kayak gitu. Cuma Allah yang bisa menentukan umur seseorang. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah berikhtiar. Dokter, kalau ginjal saya cocok, insya Allah saya rela memberikan ginjal saya untuk pasien. Iya, Bu. Najwa, kamu ngapain kesini? Aku kesini untuk menyelamatkan istri kamu. Maksud kamu? Aku akan menyumbangkan ginjal aku untuk Anita demi menyelamatkan anak yang ada di dalam kandungannya. Tapi kamu tahu kan? Gara-gara Anita, aku udah meninggalkan kamu, Najwa. Tapi kamu sangat menginginkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Hal yang gak pernah aku bisa berikan sama kamu sewaktu kita menikah. Aldi, aku tahu perceraian memang gak diharamkan, tapi itu perbuatan yang sangat tercela. Aldi, apa gak ada yang bisa diselamatkan dari pernikahan kita? Gak ada, Najwa. Apalagi yang harus diselamatkan? Aldi, aku mau coba kamu pikirin lagi. Najwa, kita harus bercerai. Titik! Tapi Najwa, aku cerain kamu. Aku udah nyakitin kamu. Kamu masih mau mengorbankan ginjal kamu buat Anita. Insya Allah aku ikhlas. Karena gak semestinya seorang anak membayar kesalahan orang tuanya, Ali. Aldi, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku gak bermaksud mengecewakan kamu, Aldi. Demi Allah, aku benar-benar ingin memberikan kamu keturunan. Tolong beri aku kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Nih, kalau aja kamu tahu, kita berdua itu sudah berutang budi sama Najwa. Karena bantuan Najwa, anak kita bisa diselamatkan. Bahkan nyawa kamu tertolong. Makanya sekarang cepat sembuh ya. Kamu harus kuat. Biar kamu bisa ngelahirin anak kita dengan sehat. Dokter, ada apa dok? Apa ada yang salah dengan istri saya? Saya membawa berita penting, Pak.
Ini mengenai hasil check up yang dilakukan kepada Bapak pasca Bapak mengalami kecelakaan. Alhamdulillah hasilnya sudah keluar. Tapi sayang kami menemukan kejanggalan, Pak. Kejanggalan gimana, Dok? Berdasarkan medical record, Anda dinyatakan mandul. Dokter pasti bercanda kan? Saya nggak mungkin mandul, Dok. Ini pasti ada kesalahan, Dok. Jadi saya mandul. Data ini tidak mungkin salah, Pak. Karena pemeriksaan medis ini kami lakukan sesuai prosedur. Kalau saya mandul, itu artinya saya sama sekali tidak bisa membuahi rahim istri saya, kan? Maaf, itulah faktanya. Probabilitas Anda tidak mungkin punya keturunan. Pak Aldi, 99% Anda dinyatakan mandul. Saya mandul. Tapi sekarang istri saya justru lagi hamil. Apa itu berarti bukan anak saya? Berarti sebelum aku menikahi kamu udah hamil duluan. Selama ini kamu udah mempermainkan aku. Alhamdulillah, Najwa. Kamu udah bangun. Rehan, sejak kapan kamu ada di sini? Maaf, aku udah ngerepotin kamu. Kamu tidak usah pikirkan soal itu. Aku kan selalu dukung kamu. Makasih, Rehan. Tahu tidak, aku memikirkan apa yang sudah terjadi. Aldi sudah bersikap keterlaluan. Dia sudah menceraikanmu dengan talak 3. Dan kamu nggak perlu manis-manis sama orang seperti dia. Aku juga masih tidak mengerti kenapa. Kenapa kamu masih mau berkorban untuk pria seperti Aldi? Kamu benar, Rehan. Aldi memang sangat menyakitkan aku. Tapi aku lebih suka mengingat semua kebaikannya. Saat ini Aldi sangat mencintai istrinya. Apalagi istrinya sedang hamil. Soal istrinya, Anita istrinya, dia sudah menghancurkan pernikahanmu. Aku melakukan semuanya untuk Aldi. Walau bagaimanapun, Aldi pernah menolong ibu aku. Kalau bukan karena Aldi, mungkin sekarang ibu aku udah gak ada. Sekarang aku jadi mengerti. Aku jadi mengerti kenapa ini kamu lakukan. Karena Aldi menyelamatkan ibumu, lalu kamu menyelamatkan anaknya. Jadi, kamu punya hati yang mulia, Najwa. Rehan, kamu tahu kan apa tujuan Allah menciptakan kita semua? Ya, untuk berbuat baik dan selalu ingat Dia atas segalanya adalah milik Allah. Maka dari itu kita harus berlomba-lomba berbuat baik. Selagi Allah memberikan kita kesempatan. Apa itu sebabnya ini kamu lakukan? Kalau memang dengan ginjal aku bisa menyelamatkan orang lain, maka aku gak masalah hidup dengan 1 ginjal. Insya Allah aku akan selalu sehat.
Ya Allah, kalau aku boleh memilih, aku ingin kau pilihkan aku istri seperti dia. Najwa, masih adakah kesempatan buatku untuk memilikimu? Sekaranglah saatnya aku berterus terang tentang perasaanku kepadanya.